Di suatu tempat antara pesisir Florida, karang Bermuda, dan perairan Puerto Rico, terbentang sebuah kawasan laut yang tampak seperti bagian lain dari Atlantik manapun. Biru, luas, tenang di permukaan. Tapi para pelaut lama punya cara lain menyebutnya. Mereka menyebutnya perairan yang menelan. Selama lebih dari 1 abad, kapal-kapal berangkat dari pelabuhan dengan awak lengkap, muatan penuh, dan catatan pelayaran yang rapi, lalu tidak pernah tiba dimanapun. Tidak ada sinyal darurat yang sempat dikirim, tidak ada puing yang mengapung ke permukaan, tidak ada saksi mata yang selamat untuk menceritakan apa yang terjadi di menit-menit terakhir. Bahkan nama kawasan ini pun bagi sebagian orang terasa seperti sesuatu yang sebaiknya tidak diucapkan terlalu keras saat kapal sedang melintasinya. Catatan tertua soal keanehan di perairan ini bahkan sudah muncul jauh sebelum ada yang menamainya segitiga Bermuda. Dalam catatan pelayarannya melintasi Atlantik, Christopher Columbus menuliskan sesuatu yang membuatnya gelisah. Jarum kompasnya berputar liar tanpa alasan yang bisa dia jelaskan, dan pada malam tertentu awaknya melaporkan melihat cahaya aneh menari-nari jauh di cakrawala, muncul lalu lenyap seolah ada sesuatu di bawah permukaan air yang sedang menyalakan lentera dari kedalaman yang tidak terjangkau siapapun. Berabad-abad kemudian, kisah-kisah itu tidak juga berhenti. Justru semakin bertambah, semakin gelap, dan semakin sulit dijelaskan. Tahun 1918, kapal angkatan laut raksasa bernama USS Cyclops berangkat membawa lebih dari 300 awak. Sebuah kapal besi seberat ribuan ton, terlalu besar untuk sekadar lenyap begitu saja. Tapi itulah yang terjadi. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada satu keping pun reruntuhan yang pernah ditemukan sampai hari ini. Meski pencarian dilakukan berulang kali selama puluhan tahun. Sebuah kapal seberat itu membawa ratusan nyawa menghilang dari muka bumi seolah ditelan bulat-bulat oleh air yang bahkan tidak sempat beriak. Lalu ada kisah yang mungkin paling menghantui dari semuanya. Kisah 5 pesawat PEM bom yang lepas landas dalam formasi rapi di sore hari yang cerah tahun 1945. Dikenal sebagai penerbangan 19, kelima pesawat itu terbang menuju arah yang seharusnya sudah sangat mereka kenal. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu berubah. Rekaman radio terakhir yang tertangkap menara pengawas berisi suara sang pemimpin formasi. Bingung, panik, mengatakan bahwa kompas mereka tidak masuk akal, bahwa lautan di bawah mereka tidak terlihat seperti lautan yang seharusnya mereka kenali, seolah mereka telah terbang memasuki bagian dunia yang tidak lagi mengikuti peta manapun. Setelah itu, hanya keheningan. Pesawat penyelamat yang dikirim mencari mereka pun ikut lenyap, seolah perairan itu tidak puas hanya mengambil 5 pesawat dan ingin mengambil lebih banyak lagi. Ada pula kisah yang lebih tua dan lebih sunyi tentang kapal-kapal hantu yang ditemukan mengapung tanpa satu pun awak di dalamnya. Meja makan masih tertata rapi, api di dapur masih menyala pelan, sekoci penyelamat masih tergantung di tempatnya. Seolah semua orang di kapal itu menghilang dalam sekejap mata di tengah makan malam, tanpa sempat berteriak, tanpa sempat melompat ke laut, tanpa sempat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Kisah-kisah semacam ini diwariskan dari satu generasi pelaut ke generasi berikutnya, dibumbui detail baru setiap kali diceritakan ulang, sampai sulit membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang sudah menjadi legenda murni. Sebagian orang yang pernah melintasi kawasan ini bercerita tentang perubahan cuaca yang mustahil cepatnya. Langit biru cerah yang dalam hitungan menit berubah gelap pekat, badai yang datang tanpa peringatan sama sekali, seolah langit sendiri berubah pikiran secara tiba-tiba. Yang lain bercerita tentang kabut aneh, kabut yang turun begitu tebal hingga menelan seluruh cakrawala, lalu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan laut yang tampak persis seperti sebelumnya, kecuali bahwa sesuatu atau seseorang sudah tidak ada lagi di sana. Sejak lama, orang-orang mencoba mencari penjelasan untuk semua ini, dan setiap penjelasan tampaknya hanya membuka pintu menuju teka-teki yang lebih dalam. Sebagian meyakini bahwa jauh di dasar perairan ini tersembunyi reruntuhan sebuah peradaban yang jauh lebih tua dari yang pernah dicatat sejarah manusia, sisa-sisa dari kota yang tenggelam bersama seluruh teknologinya, dan bahwa energi dari reruntuhan itu masih entah bagaimana aktif, cukup untuk mengacaukan kompas,
cukup untuk menarik kapal dan pesawat keluar dari jalur mereka menuju sesuatu yang tidak seorang pun benar-benar memahaminya. Yang lain berbisik tentang sesuatu yang jauh lebih ganjil lagi, sebuah retakan tersembunyi dalam tenunan ruang, dan waktu itu sendiri sebuah titik di mana batas antara di sini dan di sana menjadi tipis, cukup tipis untuk membiarkan sesuatu masuk, dan cukup tipis untuk membiarkan kapal serta pesawat keluar menuju tempat yang tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang kita kenal. Ada juga yang berbicara pelan-pelan seolah takut didengar tentang sesuatu yang hidup di kedalaman itu, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia pertama kali berlayar melintasi lautan, sesuatu yang tidak butuh cahaya matahari, tidak butuh udara, dan tidak butuh alasan untuk menarik apapun yang melintas terlalu dekat dengan wilayahnya. Mereka yang percaya cerita ini akan menunjuk pada kedalaman perairan di sana. Kedalaman yang oleh sebagian pelaut disebut tidak berdasar, seolah dasar laut di titik tertentu memang sengaja disembunyikan dari siapapun yang mencoba mengukurnya. Yang membuat semua ini semakin sulit dijelaskan adalah pola aneh yang tampak berulang dari satu insiden ke insiden lain. Kapal atau pesawat yang hilang selalu tampak baik-baik saja tepat sebelum mereka terputus kontak. Tidak ada tanda bahaya sebelumnya, tidak ada mesin yang bermasalah, tidak ada awak yang mengeluh, tidak ada firasat buruk yang tercatat dalam log pelayaran. Semuanya berjalan normal sampai tiba-tiba semuanya berhenti sekaligus, seolah sesuatu menekan tombol yang sama setiap kali, mematikan segalanya dalam satu tarikan napas. Dan mungkin yang paling meresahkan dari seluruh kisah ini bukan soal apa yang telah hilang, tapi soal apa yang tersisa. Sebab dari seluruh insiden yang tercatat selama lebih dari 1 abad, hampir tidak ada satupun yang benar-benar meninggalkan jawaban. Tidak ada kotak hitam yang berhasil bicara. Tidak ada saksi yang selamat untuk menceritakan detik-detik terakhir. Hanya keheningan panjang dan sebuah kawasan laut yang tampak begitu biasa di permukaan, seolah sengaja menyembunyikan apapun yang sesungguhnya terjadi di bawahnya, jauh dari jangkauan siapapun yang berani bertanya terlalu banyak. Kapal-kapal modern masih melintasi perairan ini setiap hari dengan radar, dengan satelit, dengan seluruh teknologi navigasi yang tidak pernah dimiliki para pelaut di masa lalu. Dan sejauh ini mereka baik-baik saja. Tapi ada saat-saat tertentu, kata sebagian awak kapal yang pernah melintas malam hari di sana, ketika kompas berkedip aneh sepersekian detik terlalu lama, ketika radio berdesis dengan suara yang tidak seharusnya ada, ketika laut yang tenang tiba-tiba terasa terlalu tenang, seolah menahan napas, menunggu sesuatu atau seseorang untuk melintas sedikit terlalu dekat dengan batas yang tidak terlihat, namun selalu ada di sana, menunggu dengan sabar seperti yang sudah dilakukannya selama berabad-abad. Jauh di seberang dunia, di lepas pantai Jepang, para pelaut punya kisah mereka sendiri yang mengerikan dengan cara yang serupa. Mereka menyebutnya perairan iblis, sebuah kawasan di mana kapal-kapal nelayan lenyap tanpa jejak dengan pola yang nyaris identik, cuaca yang berubah tiba-tiba, kompas yang berhenti bekerja sebagaimana mestinya, dan keheningan panjang setelahnya. Dua kawasan laut yang terpisah oleh ribuan kilometer, dua budaya yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, namun melahirkan kisah yang nyaris sama persis, seolah lautan di seluruh dunia menyimpan titik-titik tertentu yang sengaja disisihkan dari hukum yang mengatur perairan lainnya, tempat-tempat yang oleh sebagian orang disebut sebagai jahitan yang mulai terlepas dari kain dunia itu sendiri. Ada yang mencoba menjelaskannya dengan cara yang lebih membumi, berbisik tentang gelembung gas raksasa yang konon bisa muncul tiba-tiba dari dasar laut, cukup besar untuk membuat air kehilangan daya apungnya. Sesaat, cukup lama untuk menenggelamkan sebuah kapal utuh sebelum awaknya sempat menyadari apa yang terjadi. Seolah lautan itu sendiri menghirup napas dalam-dalam, lalu menariknya kembali bersama apapun yang mengapung di atasnya. Yang lain berbicara tentang badai elektromagnetik yang konon bisa melumpuhkan seluruh sistem navigasi sekaligus, membutakan kompas, membisukan radio, membuat sebuah kapal atau pesawat benar-benar sendirian di tengah kegelapan tanpa cara mengetahui ke arah mana harus pulang. Tidak satu pun dari penjelasan-penjelasan ini pernah benar-benar dibuktikan, tapi tidak satu pun juga pernah benar-benar dipatahkan, dan di antara dua ketidakpastian, itulah legenda ini
ini terus hidup tumbuh subur di ruang kosong yang sengaja ditinggalkan oleh jawaban yang tak kunjung datang. Sebagian penyelam yang berani turun ke perairan dangkal di sekitar Kepulauan Bahama bercerita tentang bentuk-bentuk aneh yang mereka lihat di dasar laut, formasi batu yang tersusun terlalu rapi untuk sekadar kebetulan alam, jalur-jalur lurus yang membentang di bawah pasir seolah sisa jalan dari sebuah kota yang sudah lama tenggelam. Tidak ada yang bisa memastikan apa sebenarnya bentuk-bentuk itu atau sejak kapan ia berada di sana. Tapi bagi mereka yang percaya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sesuatu yang jauh lebih tua dari sejarah manusia pernah berdiri di tempat yang kini menjadi dasar segitiga Bermuda, dan bahwa apapun yang tersisa dari peradaban itu mungkin masih entah bagaimana caranya terus bernapas di bawah sana. Sampai hari ini, tidak seorang pun benar-benar tahu apa yang sesungguhnya terjadi di perairan yang disebut segitiga Bermuda. Yang tersisa hanyalah cerita diwariskan dari satu generasi pelaut ke generasi berikutnya, tumbuh lebih gelap setiap kali diceritakan ulang, dan sebuah perairan yang tetap berdiri diam di peta dunia, menyimpan rahasianya sendiri tanpa pernah sekalipun berniat melepaskannya.